Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam amnan liman tamassaka bih wa silman liman ittasama bih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin hamba Allah sidang jamaah Jumat rahimakumullah, sidang jamaah Jumat yang insyaallah mendapat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kembali sama-sama sambil kita bertafakur, berniat iktikaf di rumah Allah ini, kita terus-menerus berusaha dan berupaya untuk kita mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah. Rasa syukur dengan hati kita, rasa syukur dengan lisan tak ucapkan, rasa syukur dengan anggota tubuh. Karena hudib kita nak hudib nang nikmat Allah. Siat manteng Allah cabut nikmat, kita sengsara, kita susah. Pada buah detik manteng kita yang hajat dan manfaat, tidak bisa bernafas, cukup sengsara. Maka ini hidup kita dalam nikmat Allah. Maka sebagai langkah yang paling awal, yang pertama, mari kita bangkitkan kembali hati kita. Dan dikala nanti kita baca rukun 2 al-khutbah pun, rukun pertama memuji Allah. Nah, sebelum kita membaca rukun 2 al-khutbah, mau'izah ini juga kita mengajak diri kami sendiri dan jamaah sekalian untuk merasakan bahwa betapa banyak nikmat, rahmat dan karunia Allah yang kita nikmati setiap saat. Bahkan Allah gambarkan, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Seandainya kamu sekalian menghitung-hitung nikmat Allah, pasti kamu tidak mampu untuk menghitungnya. Dan memang tidak disuruh menghitung, tidak mampu kita hitung, tapi disuruh bersyukur. Janji Allah kalau bersyukur, wa ista'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah dikala Allah mempermaklumkan kepada kamu sekalian, kalau kamu sekalian bersyukur atas segala nikmatku, sungguh akan aku tambah-tambahkan nikmatku kepada kamu sekalian. Tapi ingat, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur, tunggulah azabku yang maha pedih, azabku yang maha dahsyat, baik di dunia ini ataupun dikala kita kembali kepadanya. Jadi ini hal yang sudah rutin. Mari kita perdalam, mari kita sentuh hati kita tentang syukur nikmat ini yang pertama, yang merupakan muqaddimah, bahkan menjadi rukun 2 al-khutbah. Dikala sebentar lagi kita baca rukun 2 al-khutbah. Selanjutnya kepada kekasih Allah
hamba Allah, Habibullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita ingat, sekaligus kita berselawat kepadanya. Dan dikala kita berselawat pada Rasulullah, kita ingat bagaimana perjuangan beliau sehingga Islam ini datang, dan katanya umat tauhid agama Islamnya selamat katanya. Di tengah-tengah bermacam-macam goncangan pada saat ini, dan dikala katanya kokoh dalam Islamnya, insyaAllah selamat hidup dunia dan selamat menang Islam dikala taywa pada Allah Subhanahu wa taala. Allah nu pegang wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dikala satu ketika kita yang mati, janganlah kamu mati kecuali mati dalam Islam. Maka harus tak pelihara, tak jaga Islamnya, sehingga meninggal pun dalam keadaan Islam, meninggal dalam keadaan berserah daripada Allah, dan meninggal dalam keadaan sempat tersebut nan Allah, kalimah la ilaha illallah. Mudah-mudahan katanya senantiasa memperbanyak selawat kepada Rasulullah, sehingga katanya umatnya yang setia kepada beliau sampai akhir zaman, dan insyaAllah akan mendapat syafaat beliau nanti di yaumil mahsyar kelak. Hamba Allah sidang jamaah rahimakumullah. Adapun sebagai judul mauizah kita pada hari ini, hal-hal yang sudah biasa juga, kebiasa. Teman hal yang kebiasanya antara lain adalah apa yang menjadi tujuan hidup kita. Yang tujuan hidup tanya waktu rundunya tujuan hidup tanya. Walaupun kamu ulang-ulang, tapi kadang-kadang bagah tua tanya. Kita cepat lupa. Hidup kita lalai. Maka sebelum salat fardu Jumaat 2 rakaat, khutbah terlebih dahulu untuk mengingatkan kita. Kalau salat-salat jamaah yang lain, salat yang lain, Aidul Fitri, Aidul Adha, itu khutbahnya setelah salat. Salat gerhana, salat istisqa minta hujan, itu bentuk-bentuk salat sunat. Khutbahnya setelah salat. Tapi Jumaat khutbahnya sebelum salat. Untuk lebih membuat diri kita ini khusyuk, tawadhu. Awal tamang pelajaran nilai. Tamang pelajaran nilai, sehingga dengan pelajarannya katanya merasa tong Allah. Apalagi dalam masjid, tempat yang paling mudah masuk pelajaran. Tempat yang paling mudah masuk pelajaran di masjid. Satu lagi di depan jenazah. Terbaring jenazah di depan kita. Kalau di sini ada tausiah singkat sambil laki-laki maaf. Nya mewate oronyan pi hai tamang pelajaran. Hai tamang li. Nyo di ke jenazah naru pegah nasihat hai tamang. Nyo ji ganto lain nanti ya. Karena kalimat yang digunakan oleh Rasulullah, kafa bil mauti wa izah. Kabe sangat sempurnalah sudah mati itu pelajaran. Kan salah hati Nabi. Salah hati katanya masalah. Tempatlah masjidnya bagah kita mau pelajaran. Menyubit kita mau masjid, nah masalah. Maka salah satu tempat yang paling tenang dalam dunia ini adalah masjid. Pasti nak perasa itu lah masjid mangai kata. Teman usahakan tang baik tengah. Dan dong sangking mangat tengah lah masjid. Ya mengurangi mana? Mengurangi lebih. Pulau masjid tanya kalau lebih. Dan bahkan daripada Rasulullah SAW tentang masjidnya, salah sira orang yang akan mendapat perlindungan khusus hari kiamat itu nak orang-orang yang hati terpaut dengan masjid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Sab'atun yudhilluhumullahu yawmal qiyamah la dhilla illa dhilluhu.
7 golongan manusia nanti di hari akhirat mendapat perlindungan khusus dari Allah Subhanahu wa taala di saat tidak ada perlindungan daripada siapapun. Nafsi-nafsi. Di antara 7-nya nyawa ketanya yang hati terpaut dengan masjid. Merangkau tajak tingkat masjid. Arah timur, arah barat, arah tundong, arah baru, ke semua penjuru. Kita teringat di mana masjid, di mana nanti jumpa salat zuhur, di masjid mana. Bertimpanlah mata itu. Yang kan mu'allaqun itu menyatu dengan masjid. Nyandul kelebihan dia. Maka oleh karenanya mari kita nikmati suasana di masjidnya, tempat yang paling menyenangkan, dan untuk beribadah pun lebih afdal. Jamaah rahimakumullah, tujuan mudik karena memandum dalam kehidupan dia nak tujuan. Langkah ke masjid pun tujuan beribadah pada Allah. Berkeluarga, berkahwin, berkeluarga, beristeri, bersuami, pun tujuan. Menuntut ilmu, apa tujuan? Bekerja, mencari pekerjaan, apa tujuan? Jadi behna pun tujuan. Nah, orang tanya ke anak pun tujuan. Dikala tidak tahu ke mana tujuan, kesasar kita. Tujuan kita ke Panggul, ke masjid. Tapi arah haji baru ke untuk masjid lang nehun baru Panggul. Salah tujuan. Maka kadang-kadang banyak orang hidup ini salah tujuan, lalai. Waktu itu waktu sembahyang, hendak sembahyang, salah tujuan. Allah dipegang dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang Tuhan bacakan bunuh, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya beribadat. Maka pu mantang yang dah pubut dah najik ibadat, nak tinggal ju. Lalu malam sampai poleh malam habis watenya ningit tinggal lagi. Nyonya ibadatnya ke bukan. Buatlah kat roh pegah ke go nyo. Permisi ju bangun. Permisi ba. Aku budak subuh tu. Yang duk tak kontrol diri, mengontrol diri. Yang tahu Quran. Asal dah pubut sabah pubut nyo je ibadat. Pubut ju apabila hanjut nu piyo ju. Mang gadah wate, habis wate manteng. Yang mio tak mampu kita mengendalikan diri. Tapi kalau tidak kita mampu mengendalikan diri, kita dibuat oleh hawa nafsu, oleh syaitan, lalai. Ini paling berbahaya. Maka tak ulang-ulang tu, maka dia berkata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya beribadat. Beribadat. Yang tujuan Allah penciptanya, walaupun Allah hendak kita manfaat daripada ibadat kitanya, baik dipikirnya wah hendak tak ibadatnya wah kurang zat Allah, kurang kekuasaan Allah nak. Baik dipikir mata bawah panggungnya baik tajak masjid, datuk masjid ke dia. Allah tetap Allah. Allah bersifat istighna. Allah Maha Kaya atas segala sesuatu. Cuma katanya hendak puhi. Maka dikala hendak beribadat, geberahlah ayat lain oleh Allah, geulang lam jin dan manusia si. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kalimat yang sama. Akan kami penuhkan neraka jahanam nanti kebanyakan daripada jin dan manusia. Kiban kalimat Allah. Gota. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Bagi mereka aku berikan pikiran, akal, pikiran, ubi utak, mikir. La yafqahuna biha, tidak berpikir dia, tidak berpikir. Lah utaknya gebi ilmu, jak Jumaat wajib tapi hana sengaja hana gejak. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Bagi mereka Allah berikan pandangan, penglihatan, tapi dia tidak melihat mana yang benar, mana yang tidak benar. Walahum adhanul la yasma'una biha. Bagi mereka aku berikan pendengaran tapi dia tidak mendengar.
Didengar. Hayya 'alas shalah. As-salatu khairum minan naum. Anda dengar? Bak puncak masjid panggui kudih belah deh desu menasah panggui atu panggui biar tu kalau su azan watai bengah mu pok beradu tapi orang hendak beradu jak masjid lapang dah ya masjid yang dekat-dekat coba kita dengar azan subuh tu sangkira laginya ramai su arung azan laginya ramai urang jak yang kekenang penyakit benar lahum qulubul la yafqahuna biha, diberikan pikiran tapi dia tidak mau berfikir. Hudib dalam nikmat Allah, daih malam mangat tapi dah berdoa siaran datin. Walahum a'yunul la yubsiruna biha, gebi mata. Tapi anak galon yang kedua lahum azanul la yasma'una biha, mereka berikan pendengaran tapi dia tidak mau dengar panggilan Allah. Ulaika kal an'am. Oh, mereka kita. Mereka itu seperti binatang. Allah kena. Cuma enggak baca al-an'amnya binatang ternak. Jika baca wasau. Pertama Allah balhum adal. Malah lebih sesat. Mana menyium ceritanya. Mana menyium. Sebab kamu melapih dengan hawa nafsu. Melapih dengan hatinya. Dilapisi dengan bermacam-macam keindahan hidup. Balhum adal, malah lebih sesat. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Mari sama-sama kita merenungi. Kalau mengetahui banyak orang sudah tahu, kita tahu. Ilmu laule dia, langkit lang-ulang utak ya. Cukup leluku. Tetapi hai tamalah hati, maka di masjid bukan lebih penting menambah ilmu sudah cukup. Lebih penting membangkitkan hati. Nah, ada rencana tak berkah baktinya sehingga bengah dia berkah dah pernah tajak tubuh bah lonjak mulai sehingga bengah. Nah, rencana mana? Mayung hana mata gintan hatinya hawa nafsu. Masing-masing roda. Nah, ada rencana aja no, ada terdengar ya, nah rencana buhana mihana tapanti sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Salah tabuh tanda urung kafur sama saja diberikan pelajaran tidak diberikan pelajaran tetap hana iman ti. Hana mata iman. Di kaum muslimin jamaah rahimakallah daulang lam tujuan hidup tayanyo nak ke beribadah pada Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun pekerjaan yang kita lakukan dikala tidak mengandung nilai ibadat kita tinggalkan. Kalau memang mengandung nilai ibadat kita kerjakan. Di samping ibadah-ibadah yang sudah wajib. Dan ibadah ini pun ada ibadah jangka panjang, tujuan jangka panjang. Ibadah haji hanya sekali seumur hidup, wajib. Apabila sudah mampu, aman semua, wajib melaksanakan ibadah haji. Kalau sudah mampu tidak menjalankan ibadah haji, ayyamuta yahudiyan au nasraniyan, mati Yahudi, mati Nasrani. Yang ibadah jangka panjang. Nah, ibadah tahunan, puasa, zakat, ya nak ibu zakat itu orang. Tapi pecahan daripada zakat, nah sedekah, infak, bahagian daripada yang kecil-kecil daripada zakat mesti. Bahagian yang kecil-kecil daripada puasa setahun sekali wajib. Tapi tiap hari ataupun Senin, Kamis, ditambah lagi. Karena untuk menguatkan ibadah wajib harus disokong oleh ibadah sunat. Berarti juga biasa sembahyang sunat qabliyah. Berarti sembahyang wajib jika mangat. Tapi yang langsung wajib kan hansah, bukan tidak sah, tapi tidak ada penyokong. Maka lewat hadis Rasulullah namanya rawatib mengawali mengakhiri qabliyah ba'diyah. Puasa puasa wajib, nah puasa sunat, puasa Syawal, Senin Kamis, puasa Bait, puasa waktu hari putih 13, 14, 15. Apa artinya? Untuk memperkokoh ibadah wajib.
Kita pajuh makanan utama mentang buto. Hana tama-tama lain bu sagai. Hana sempurna bu mentang. Nah lauk pau menalah kira-kira contoh dengan bak pakai bak makanan katanya. Menan si bak kenderaan menan si bak tumpu menan bak kenderaan bak tubuh katanya. Nah yang wajib, nah yang perlu, yang sunat-sunat sehingga bertambah indah pakaian katanya menan si. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Jadi yang cukup sistematis, cukup teratur untuk tidak ada waktu kita tidak beribadat. Meninggal kita yang dengku yang anak ibadat sengsara dak aku. Usah dak. Luar biasa. Hana yang tak lain di kalam mati kecuali amal. Yutba'ul maitu salasun, ikut baik jenazahnya leh perkara dengku. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'anis nani, dua kembali, keluarga kembali, harta kembali. Kamu lagi mentang baik pakaian di kala tinggal harta. Wa yabqa wahidun amaluhu, yang kekal bersama kita adalah amal. Amal tak baca Al-Quran tapi insya-Allah kubur dan yang tepi. Amal malam-malam tak berdoa sembahyang tahajud, mudah-mudahan kubur tanya pengeh. Amal silaturahmi katanya mudah-mudahan kubur tanya lapang. Amal sedekah mudah-mudahan kubur tanya hanya digorogoti oleh bintang-bintang berbisa. Ucapan-ucapan kalimah thayyibah subhanallah subhanallah, alhamdulillah alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar ya. Niat untuk mempermudah memberikan menjawab pertanyaan mungkar nangkir. Pasti dak tanya renunglah masjidnya, sao kena bantu tu di kala sukra mau dongku. Sao kena bantu tu. Bahkan mai orang anak ilmu, anak ilmu dikena apa umur orang si ini sampainya diklik lah. Tu dia ada ilmu. Anak yang tidak ada ilmu dipikirnya sayang kepada orang tua, dikala sedang menghadapi sakratul maut, nafas tinggal sabar-sabar tu, di situ pula dia menangis. Nabi melarang yu'adzibul maitu bibukai ahliha, menjadi azab mayat ataupun menjelang meninggal ada yang menangis. Fikir lagi Cina aja, Cina yang beraya klik. Ya, yang hana tahu bantu aku, hana tahu bantu. Baik fikir nak orang bantu hana. Letak orang tak sayang harta anu, tinggal si roh tu. Maka kepada Rasulullah beruno urus ke Nabi umunya antara lain dengan nama Allah, laqinu mautakum la ilaha illallah, beruno la ilaha illallah. Malam-malam tak praktek, waktu kena tak praktek. Tak pertama dalam tubuh tu. Bertengah dengan kalimah la ilaha illallah. Tak duduk jara-jara buat dada laju, tapit laju. Kedinyan terakhir berarti meninggal dalam kalimah la ilaha illallah. Baik tengah dengan pula Nampak? Karena yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala nak ke kalam terakhir. Kalam terakhir. Maka dikala kita tapi intat urang ke nabi umu, me kala gekeun baik tahu ulang le. Nyamban cara perhati purno urang ke nabi umu, baik sira anak intat urang si, me kala gekeun baik merupa-rupa. Lada merebut-rebut la ilaha illallah, galau gekeunyan kai keun la ilaha illallah law. Kan menang gagat tapi dikala cara salah. Punya kali gekun ulang ka mere-mere imata ke mere-mere imata belahunun mere-mere imata belahui bado kai tibiru ya nam doa mentang juga cerot ya cerot aku nak terbayang tanya tu kena akibat waktu meninggal nak terbayang hana tahu fikir ya hana tahu fikir kecuali roh tu tamalake. Ju kalimah la ilaha illallah, lambung kanan sebelah bawah. Lagi taih lang kubu tak ingat.
Padahal dia kata sembahyang mentang tamat tak peduk dada jaro bak dada terbayang junya kuatnya meninggal lagi meninggalnya tu Pak. Tak peduk jaro bak dadanya hukum ji sunat. Hana tak peduk pi sah sembahyang. Dan kalau tanah suci di Makkah Madinah ya urus sembahyang ada peduk jaro bak dada. Tapi tak bayangkan peduk jaro bak dadanya nyan keban watai meninggal katanya. Katanya sembahyangnya ke bersih lagi orang meninggal. Kagak sunat long di sembahyang tahajud UA. Di sembahyang tahajud UA atas sajadahnya ulai ubaruh ke barat mat jaro-jaro duduk badada dan dok praktek ulama-ulama awal malah nak kubu rumah nak kubu sawah rumah gelap dan kubunya lagi YouTube le support luar biasa mayana terlatih lagi nya talu dengan hawa nafsu talu ngai iblis mio jino talu Patai syukur mau yang kena dicari kesempatan 70,000 iblis digoda orang baik selamat iman. Cuman puarti udipnya orang selamat iman. Hana tak usaha ke ahli Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali mati dalam Islam aku. Nyo di masjid yang menumpuk lagi nyo bak kedai kopi hana tahu pegah. Nyo nak urung pegah api nak urung kerja. Baik ceramah no. Ha urung ke benar. Tempat pegahnya supaya lepas penuh yang menyentuh hati ilmu lautak dekat penuh so hana tepu pakai bang fadilat sembahyang berjamaah tapi hai kejak dia pacinta yang bakra masing-masing pakan hai kujak pakan hai lonjak sembahyang subuh rogalon subuh 2 rakaat sembahyang sunat fajarnya nilai seperti dunia beserta seluruh isinya gedepu elemena tapi ada nyangka yang pelita gugah hati masing-masing. Pertama saya sendiri menggugah hati sendiri, demikian juga jamaah sekalian. Sebagai kesimpulan mau'izah singkat pada hari ini, hidup kita ini adalah beribadat. Allah berpesan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadah terus kepada Allah sampai kamu menemui ajal. Nyambah batas terakhir je. Jadi menyona tak ibadat waktu menjelang ajar, rodakan kalimah la ilaha illallah. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah. Barang kata rodakan kalimah la ilaha illallah akhir kalam, insyaallah kamu masuk surga. Lain pun fikir man. Jika tinggal mandum harta tinggal, keluarga tinggal, yang nak amal waya baqa wahidun yang kekal satu. Cuma yang kekalnya kadang-kadang lalai katanya. Yang anak kekal gaduh sibuk dengan nasib orang minta harta lagi hansik 20 peji hansik. Mudah-mudahan demikian sebagai renungan singkat kita pada hari ini. Besar manfaatnya pada kami sendiri jemaah sekalian. Mari senantiasa kita berusaha ke depan semakin baik sisa-sisa kehidupan kita ini supaya lebih bermanfaat, lebih berguna, lebih berkualitas dibandingkan dengan sebelumnya. Mangkana yaumuhu khairan min amsihi fa huwa ribhun. Hari ini lebih baik pada hari sebelumnya, itu beruntung. Wa mangkana yaumuhu misla amsihi fa huwa khusrun. Hari ini sama saja, tidak ada peningkatan, sebelumnya rugi. Wa mangkana yaumuhu syarra min amsihi fa huwa mal'un. Hari ini lebih buruk, menurun, tidak ada peningkatan. Allah murka. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun.
Sadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.